Halo, apa kabar semuanya, kalian para kaum rebahan, di planet manapun kalian berada. Ketemu lagi bareng gua di Telling Movie Channel. Kali ini gua akan ngebahas lanjutan film James Bond yang berjudul No Time to Die. Film ini rilis pada tahun 2021, yang disutradarai oleh Cary Fukunaga. Masih dibintangi oleh Daniel Craig sebagai James Bond, Ralph Fiennes sebagai M, Naomi Harris sebagai Eve Moneypenny, Lea Seydoux sebagai Madeleine Swan, Rami Malek sebagai Lucifer Safin, Lashana Lynch sebagai Nomi, Ana de Armas sebagai Paloma, dan banyak lagi yang tidak bisa gua sebutkan satu persatu di sini. Film ini adalah lanjutan dari kisah James Bond sebelumnya yang berjudul Spectre. Bagi kalian yang belum nonton film sebelumnya, silahkan cek, link ada di deskripsi. Yang mana pada ending film sebelumnya James Bond memutuskan untuk pensiun sebagai agen MI6 dan menjalani hidup damai bersama putri sematawayangnya Mr. White, yang bernama Madeleine Swan. Okelah, tak perlu banyak ngebacot di awal, kita langsung saja simak alur ceritanya, dan selamat menonton. Film dimulai dengan menunjukkan kilas balik Madeleine kecil, yang mana saat itu Madeleine tinggal di sebuah rumah kecil bersama ibunya yang suka mabuk-mabukan. Sedangkan ayahnya, si Mr. White, sangat jarang sekali pulang ke rumah. Saat itu, Madeleine memeriksa keadaan ibunya yang sedang nge-fly. Tiba-tiba, ia melihat sesosok pria bertopeng mendekati rumahnya. Madeleine mencoba memberitahu ibunya, tapi karena mabuk parah, ibunya tak terlalu menghiraukan. Pria bertopeng tersebut berhasil masuk ke dalam rumah, lalu mengatakan bahwa dirinya adalah Lucifer Safin. Ia datang untuk membalaskan dendam, atas kematian keluarganya yang dulu telah dihabisi oleh Mr. White. Safin lalu menghabisi ibunya Madeleine, menyusul setelah menghabisi ibunya, Safin kemudian mencari keberadaan Madeleine. Madeleine yang sebelumnya sempat melihat sebuah senjata di lemari, tiba-tiba keluar dari bawah kasur dan langsung menembak Safin, hingga Safin tersungkur dan jatuh ke bawah tangga. Saat Madeleine kecil menyeret tubuh Safin keluar rumah, ternyata Safin belum mati dan terbangun dari pingsannya. Seketika Madeleine pun berlari ke tengah danau yang membeku dan terperosok ke dalam retakan es. Safin yang menodongkan senjata ke arah Madeleine kecil, ternyata tak jadi menembaknya. Safin malah menarik dan menyelamatkan Madeleine kecil. Kemudian scene berpindah ke masa sekarang, yang mana saat itu Bond dan Madeleine sedang menikmati bulan madu mereka di sebuah tempat di Italia. Mereka menginap di sebuah hotel, dan di sana adalah tempat orang-orang biasa membakar secari kertas, yang berisikan catatan rahasia dan impian mereka, untuk menyambut masa depan. Saat di kamar hotel, Bond meminta Madeleine menceritakan rahasianya. Namun Madeleine berkata, akan menceritakan semua rahasianya, jika Bond juga menceritakan semua tentang mendiang Vesper Lynn kepadanya, dan berjanji melupakan masa lalu. Kemudian Madeleine juga menuliskan rahasianya di secari kertas dan membakarnya. Keesokan harinya, Bond berziarah ke makam Vesper Lynn yang bertempatkan di Akropolis. Vesper adalah mantan kekasih Bond, yang tewas dalam film Casino Royale. Bond bertekad untuk melupakan masa lalunya dan melupakan Vesper. Sesampainya di sana, Bond diantarkan oleh seseorang ke lokasi makam Vesper. Bond menatap makam Vesper dan mengatakan, kalau ia rindu kepadanya, lalu membakar secari kertas yang bertuliskan, "Forgive me." Tak lama kemudian, Bond melihat sebuah kartu nama berlambang Spectre, yang terletak di makam Vesper dan tak lama setelahnya, terjadi sebuah ledakan. Beruntung Bond selamat dari ledakan tersebut. Bond kemudian mencoba menghubungi Madeleine, namun tak ada jawaban. Bond pun segera bergegas kembali ke hotel. Namun tiba-tiba, anak buah Spectre bermunculan dari berbagai arah dan terus mengejar Bond. Aksi kejar-kejaran pun tak terelakkan.
Akhirnya Bond berhasil melumpuhkan salah satu anggota Spectre yang bernama Primo. Primo mengatakan bahwa Madeleine adalah putri Spectre. Setelah itu, Bond langsung bergegas kembali ke hotel dengan menggunakan motor trail milik Primo. Letting go is hard. Setibanya Bond di hotel, Bond bertanya kepada Madeleine, bagaimana Spectre bisa tahu keberadaannya. Bond mencurigai Madeleine tapi Madeleine mengatakan bahwa ia tak melakukan apapun. Kemudian Bond segera membawa Madeleine pergi. Saat di mobil, Madeleine ingin mengatakan suatu rahasia pada Bond, tapi sebelum sempat mengatakannya, Bond langsung tancap gas. Ternyata, anak buah Spectre terus mengejarnya. Tiba-tiba handphone Madeleine berbunyi dan ketika diangkat, ternyata itu adalah telepon dari pimpinan Spectre, yaitu Franz Oberhauser, alias Blofeld, yang merupakan kakak tiri Bond sendiri. Di sana Blofeld mengucapkan terima kasih atas pengorbanan Madeleine dan itu pasti akan membuat ayahnya bangga. Bond yang mendengar semua itu, merasa kecewa karena telah dikhianati. Why? Why would I betray you? Bond pun menghentikan laju mobilnya. Para anak buah Spectre pun mulai mengepung mobil Bond. Dan mulai menghujani mobil Bond dengan puluhan tembakan. Untung saja mobil Bond anti peluru. Kemudian muncul Primo yang sebelumnya sempat dikalahkan Bond, dan ternyata ia masih hidup. Primo tampak memfokuskan tembakannya ke arah Madeleine. Melihat Madeleine yang semakin ketakutan, akhirnya bertindak. Bond membalas tembakan para anggota Spectre dengan tembakan canggih di mobilnya. Akhirnya Bond dan Madeleine pun berhasil melarikan diri. Setelah dirasa tidak ada yang mengikutinya, Bond pun berhenti di sebuah stasiun. Bond memasukkan Madeleine ke dalam kereta api. Bond yang merasa kecewa, meminta Madeleine pergi, tanpa dirinya. 5 tahun kemudian, terjadi sebuah pembobolan di lab MI6 yang dilakukan oleh anggota Spectre. Di mana, terdapat seorang dokter yang bernama Dr. Obruchev, yang sedang mengembangkan sebuah senjata biologis nanobot, bernama Heracles. Heracles dapat menginfeksi targetnya, melalui sentuhan, dan hanya akan aktif pada DNA target yang telah ditentukan. Setelah Spectre berhasil mendapatkan Heracles, mereka membunuh seluruh orang yang ada di sana, kecuali Dr. Obruchev yang dibawa bersama mereka. Kemudian Spectre pun menghancurkan laboratorium tersebut. Keesokan harinya, Moneypenny mendatangi ruangan M dan hendak memberitahukan keadaan darurat tersebut. Namun M sudah mengetahuinya. Ternyata, M lah yang memerintahkan untuk menciptakan proyek Heracles, yang mana proyek itu tidak terdaftar secara resmi. Scene berpindah ke tempat lain, terlihat Bond yang tinggal di sebuah tempat terpencil di Jamaika, sedang menikmati masa-masa pensiunnya setelah tak lagi menjadi agen MI6. Suatu hari, saat Bond pulang mancing mania, ia mendapat kunjungan dari teman lamanya yang bekerja di CIA, bernama Felix, serta seorang rekannya dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang bernama Logan Ash. Kedatangan Felix adalah untuk meminta Bond menyelamatkan Dr. Obruchev beserta penelitiannya dari tangan Spectre. Namun Bond menolak, karena Bond sedang menikmati waktu pensiunnya. Saat hendak pulang, Bond berpapasan dengan seorang wanita cantik versi Uganda, yang merupakan salah satu agen dari MI6. Namun Bond tidak mengenalinya. Ternyata di sana juga ada Primo, yang menguping pembicaraan mereka. Secara kebetulan, mobil Bond juga mengalami masalah. Kemudian si wanita Uganda tadi, yang diketahui bernama Naomi, menawarinya tumpangan. Bond dengan senang hati menerimanya. What's your name? Norman, yours? James, call me. Sesampainya di rumah Bond, barulah Naomi mengatakan bahwa dirinya adalah agen yang menggantikan Bond sebagai agen 00 di MI6.
Kedatangan Naomi adalah untuk meminta Bond, agar tak ikut campur dalam masalah Obruchev. Bond hanya menitip salam kepada M. Namun Naomi memberinya sebuah ponsel dan menyuruh Bond menghubungi M langsung. Saat M berada di ruangan Ki, Bond menghubungi M dan menanyakan apa yang sedang direncanakan M, dengan memperkerjakan Dr. Obruchev. Namun M mengingatkan Bond, agar tidak ikut campur dalam urusan ini. Menurut Bond, ini adalah tugasnya, karena berhubungan dengan Spectre. Kemudian M meminta Ki, untuk memantau keadaan Blofeld, yang ternyata sedang ditahan di sebuah fasilitas tahanan tingkat tinggi, di bawah pemantauan MI6. Sementara itu, Bond yang mendengar keterlibatan Spectre, memutuskan untuk ikut bersama Felix, untuk menyelamatkan Dr. Obruchev. Sebelum berangkat ke Santiago untuk menyelamatkan Dr. Obruchev, Bond menemui seorang wanita cantik bernama Paloma. Paloma adalah anggota CIA suruhan Felix, yang akan menjadi pemandunya selama menjalankan misi. You're late. Vamos. Kemudian Bond dan Paloma, menghadiri sebuah perjamuan yang dihadiri oleh semua petinggi Spectre, dari berbagai negara. Ternyata perjamuan itu merupakan sebuah jebakan, yang khusus dipersiapkan oleh Blofeld untuk menyambut kedatangan Bond. Anak buah Spectre menyiapkan racun Herakles, dengan memasukkan DNA Bond. Tapi sepertinya, Dr. Obruchev punya rencana lain. Diam-diam dia malah mengganti file DNA Bond, dengan DNA para anggota Spectre. Sehingga ketika Herakles diaktifkan, hal itu justru membunuh semua para petinggi Spectre yang ada di sana. May I cut in? I'm gonna borrow your plane. So. Setelah menyelesaikan misinya menyelamatkan Dr. Obruchev, Bond dan Paloma pun berpisah. Paloma hanya diperintahkan untuk menemani Bond sampai di sini saja. Kemudian Bond membawa Dr. Obruchev ke sebuah kapal di tengah laut, dengan menggunakan pesawat milik Naomi. Saat sampai di kapal, di sana sudah ada Felix dan Logan Ash yang sudah menunggunya. Bond menginterogasi Dr. Obruchev dan bertanya, siapa yang menginginkan senjata kimia ini, dan kenapa Spectre yang menjadi target mereka. Mendengar hal itu Logan meminta agar Dr. Obruchev untuk tutup mulut. Akan tetapi Dr. Obruchev mengatakan, bahwa M adalah orang yang memerintahkannya untuk membuat senjata tersebut. Namun ada orang lain yang memerintahkannya untuk mensabotase. Karena Logan yang terus-menerus berusaha menyuruh Dr. Obruchev untuk tutup mulut, akhirnya Bond menyadari bahwa Logan adalah bahagian dari Spectre. Logan menyerang Bond yang membuat Felix tertembak. Akhirnya Logan berhasil mengunci Bond di ruang bawah kapal bersama Felix. Logan kemudian mengatakan pada Dr. Obruchev, bahwa dia juga bekerja untuk Safin. Mereka pun akhirnya pergi, dan meledakkan kapal tersebut. Di dalam kapal yang semakin tenggelam, Bond mencoba menyelamatkan Felix namun hal itu tak berhasil dan Felix pun tewas di sana. Setelah mengetahui Felix sudah tewas, Bond pun berusaha menyelamatkan diri dan akhirnya berhasil. Keesokan harinya, Bond pergi ke kantor MI6, dia disambut oleh Moneypenny yang mengantarkannya ke ruangan M. Di sana Bond meminta untuk mengizinkannya bertemu dengan Blofeld di penjara Belmars, untuk mencari informasi, pada siapa Dr. Obruchev dan Logan Ash bekerja. Namun M menolaknya, karena Blofeld adalah satu-satunya yang tersisa dari Spectre dan tak ingin mengambil resiko. Bond yang merasa kesal, segera keluar dari ruangan M. Moneypenny yang melihat kekesalan Bond pun, menawarkan bantuan. Malam harinya, tanpa sepengetahuan M,
Bond dan Moneypenny mendatangi kediaman Ki. Mereka meminta bantuan Ki untuk mencari tahu apa yang ada dalam flash disk milik Dr. Obruchev yang ditemukan Bond sebelumnya. Setelah diperiksa, ternyata flash disk itu berisi pusat data DNA dari penelitian yang dilakukan Dr. Obruchev selama ini. Bukan hanya DNA Spectre saja, tetapi terdapat ribuan DNA orang-orang penting di dunia. Tentu saja ini akan menjadi ancaman serius bagi keamanan dunia. Bond kemudian meminta bantuan untuk membujuk M, agar dapat memasukkannya ke penjara Belmars. Bond yakin, bahwa Blofeld pasti mengetahui siapa orang di balik semua ini. Akan tetapi, Ki bilang bahwa Blofeld hanya mau bicara dengan satu orang saja, yaitu psikiaternya yang tak lain itu adalah Madeleine Swan. Scene berpindah di ruang kerja Madeleine. Ia dikagetkan oleh kedatangan Savin yang dulu pernah membunuh ibunya, sekaligus menyelamatkan nyawanya. Savin tahu, bahwa Madeleine adalah psikiater kepercayaan Blofeld. Savin meminta Madeleine membantunya membalaskan dendam dengan pergi ke Belmars, untuk menemui Blofeld dan membawa Herakles bersamanya. Dengan tujuan untuk membunuh Blofeld hanya dengan sentuhan saja. Savin mengancam, jika Madeleine tidak melakukannya maka ia akan membunuh orang yang dicintai Madeleine. Scene berpindah ke kantor MI6. Bond akhirnya berhasil kembali diaktifkan menjadi agen 00. Lalu di sana M menjelaskan bahwa sebelumnya Herakles dirancang sebagai senjata paling efisien untuk MI6, yang berpindah dari satu manusia ke manusia lain, tanpa membahayakan agen, hingga Herakles mencapai sasaran yang dituju. Tapi Dr. Obruchev memodifikasinya, hingga dapat membunuh siapa saja yang berhubungan keluarga dengan sasaran. Diketahui juga bahwa selama ini, Blofeld berkomunikasi dengan anggota Spectre menggunakan bola mata canggihnya. Mengingat situasi yang semakin berbahaya, akhirnya M mengizinkan Bond untuk menemui Blofeld di penjara Belmars. Bond dan Naomi segera bergegas ke penjara Belmars. Di sana, untuk pertama kali setelah 5 tahun, Bond akhirnya bertemu dengan Madeleine. Mereka nampak sangat canggung. Kemudian mereka pun masuk ke dalam ruangan penjara, untuk bertemu dengan Blofeld. Namun ketika akan sampai, Madeleine memutuskan untuk mengurungkan niatnya membunuh Blofeld. Karena di tangannya sudah disemprotkan Herakles dengan DNA Blofeld. Akan tetapi sebelum sempat keluar, Bond malah menyentuh tangan Madeleine, otomatis racun Herakles sudah berpindah ke tangan Bond, dan Bond tidak menyadarinya. Ketika percakapan Bond dengan Blofeld mulai memanas, Bond mencekik Blofeld hingga tewas. Blofeld tewas diakibatkan oleh sentuhan Bond yang mana tangan Bond sudah terdapat Herakles yang ditularkan melalui Madeleine. Bond meminta Ki untuk menghilangkan racun Herakles dari tangannya. Namun Ki menyimpulkan bahwa, Herakles tidak bisa dikeluarkan dari tubuh. Karena sekali ia menginfeksi, maka selamanya dia akan ada di tubuh. Tapi Herakles tak akan berbahaya, jika Bond bukanlah targetnya. Kemudian Bond memutuskan untuk menemui Madeleine dan menemukannya di rumah masa kecilnya. Ternyata Madeleine sudah memiliki seorang putri, bernama Matilda. Matilda memiliki mata biru persis seperti Bond. Tanpa sepengetahuan Bond, ternyata ketika di Italia, sebenarnya Madeleine ingin mengatakan bahwa dirinya sedang mengandung anak Bond. Namun tak sempat ia katakan. Lalu Madeleine membawa Bond ke ruang kerja ayahnya. Di sana Madeleine memberitahukan mengenai masa lalu ayahnya dan seorang pria bernama Savin yang menjadi dalang di balik tewasnya Blofeld. Savin juga merupakan orang yang telah memerintahkan Dr. Obruchev untuk mensabotase Herakles. Madeleine memberitahukan bahwa Savin memiliki sebuah keluarga yang dulu dibunuh oleh ayahnya. Madeleine menunjukkan sebuah tempat di peta yang ia yakini merupakan pusat dari pengembangan racun Herakles. Bond yang mendapat informasi tersebut, langsung menghubungi Ki untuk melacak Savin dan pulau yang dimaksudkan. You're going to find him. Kemudian setelah berhasil mendapatkan lokasi pulau tersebut, Ki langsung menghubungi MI6 dan memberitahukan bahwa lokasinya terletak di perairan sengketa, antara Jepang dan Rusia. Terlihat juga di tampilan citra satelit Jepang, yang memantau aktivitas mencurigakan di pulau tersebut. Bond yang sebelumnya meminta Naomi untuk melacak Logan, mendapat koordinat bahwa saat ini Logan berada tak jauh dari lokasinya. Sehingga Bond yakin bahwa Logan sedang mengincar Madeleine. Put her in the back.
Bond dan Madeleine pun segera berkemas dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Di tengah perjalanan, tiba-tiba mereka diikuti oleh dua mobil tak dikenal. Bond segera mengambil jalur alternatif dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Namun karena situasinya semakin membahayakan, Bond menyuruh Madeleine dan Matilda bersembunyi ke dalam hutan, di sebuah pondok. Sementara Bond akan menghabisi anak buah Safin. Sampai akhirnya Bond berhasil membuat Logan Ash terjepit mobil. Logan meminta Bond untuk membantunya, dan Bond pun langsung membantunya untuk menemui sang pencipta. Saat Bond ingin menghampiri Madeleine, ternyata mereka telah berhasil diculik oleh Safin dan dibawa menggunakan helikopter. Naomi kemudian datang memberikan tumpangan pada Bond. Mereka berdua langsung menuju bandara di mana Ki telah menunggu mereka. Sesampai di bandara, mereka menaiki sebuah pesawat untuk menjalankan aksinya. Di sana M mengatakan bahwa ada 3 yang menjadi tujuan utama misi mereka, yaitu mengkonfirmasi adanya Herakles, membunuh Dr. Obruchev dan Safin, kemudian menyelamatkan Madeleine dan Matilda. Sebelum menjalankan misinya, Ki memberi Bond sebuah arloji canggih yang mengandung denyut elektromagnetik yang berfungsi mematikan setiap sirkuit dengan jaringan telegram. Sementara itu, di pulau terlihat Safin yang baru saja tiba membawa Madeleine dan Matilda. Mereka disambut oleh Dr. Obruchev dan ia memberikan sebuah serum merah yang tertanam DNA Madeleine. Lalu Safin membawa mereka ke sebuah taman, di mana di situ terdapat bermacam tanaman beracun yang sedang dikembangkan. Safin mengatakan kalau ini adalah warisan dari ayahnya. Kemudian Safin memisahkan Madeleine dan Matilda. Not all of them are for hurting people. Scene berpindah ke Bond dan Naomi, yang sedang bergerak menuju pulau, menggunakan sebuah pesawat canggih yang bisa terbang dan menyelam di bawah permukaan air. Sesampainya di pulau tersebut, Bond langsung mematikan kamera pengintai menggunakan arlojinya dan menyisir setiap ruangan, dipandu oleh Ki dengan bantuan alat pemetaan ruang canggih yang dibawa oleh Naomi. Yes, we have it. You should be able to see the chemical. Akhirnya Bond berhasil menemukan Dr. Obruchev dan berencana untuk segera meledakkan laboratorium tersebut. Ketika Bond hendak meledakkan laboratorium, tiba-tiba Safin menyuruh Bond untuk segera menyerahkan diri, atau dia akan menghabisi Matilda. Di scene lain terlihat Madeleine berhasil melarikan diri dari pengawasan Primo. Sesampainya di tempat Safin, Bond berhasil menghabisi anak buah Safin. Namun sayangnya Safin berhasil lolos membawa Matilda. This is Mr. Bond. No. Di tempat lain, Naomi berhasil menghabisi Dr. Obruchev dan membubarkan semua pekerja di fasilitas tersebut. Do you know what time it is? What? Time to die.
Sementara Bond yang sedang berusaha mencari keberadaan Safin, berhasil bertemu dengan Madeleine dan mereka juga menemukan Matilda yang bersembunyi di bawah meja. Just in time. Yes, Bond. Do we have it? It's a manufacturing plant for Heracles. It's going to get very cold out there. So, Bond meminta Naomi untuk segera membawa Madeleine dan Matilda ke tempat yang aman. Sementara dirinya akan menyelesaikan misi untuk menghabisi Safin. Bond kemudian menuju ruang kontrol dan meminta Ki untuk menghubungi kapal selam Angkatan Laut agar segera mempersiapkan rudal untuk menghancurkan tempat ini. Ki mengatakan, untuk menghancurkan fasilitas tersebut, Bond harus memastikan palkanya tetap terbuka, atau semua akan percuma. Karena pulau itu dilindungi oleh lapisan baja yang sangat kuat. Lalu Bond pun berusaha membuka palka tersebut dan berhasil. Yes? Bond, extremely precise. You're looking for a control panel. What you need to do is to... I think. Bond kemudian bergegas mencari Safin. Sementara itu Angkatan Laut menembakkan rudalnya menuju pulau. Bond hanya memiliki waktu 9 menit sebelum terjadi ledakan. Namun sayangnya, tiba-tiba palkanya kembali tertutup. Ketika Bond hendak kembali menuju ruang kontrol, tiba-tiba saja Safin muncul dan menembaknya. Bond berhasil mengalahkan Safin, namun sayangnya Bond terkena racun Heracles yang berisi DNA Madeleine. Dengan kata lain, jika Bond bersentuhan dengan Madeleine dan Matilda, maka itu akan membunuh mereka. Bond kesal dan membunuh Safin. Have you left the island? there's a slight problem with the blaster. Akhirnya Bond berhasil kembali ke ruang kontrol dan membuka semua palkanya kembali. Bond harus menerima kenyataan bahwa dia takkan pernah lagi dapat menyentuh Madeleine dan Matilda. Untuk terakhir kalinya, Bond meminta Ki untuk menghubungkan panggilannya dengan Madeleine. Bond berkata bahwa dia tak akan selamat dan Bond berterima kasih pada Madeleine yang telah melahirkan dan menjaga anaknya. Kini Bond bersiap menunggu kedatangan rudal-rudal yang akan menghancurkan pulau tersebut. I love you too. Pada akhirnya, agen barbar James Bond pun pensiun untuk selamanya. Setelah kejadian itu, semua rekannya di MI6 sangat berduka. Mereka kehilangan satu-satunya agen terbaik yang selalu bisa diandalkan. Walaupun Bond sangat barbar, Madeleine pun kembali melanjutkan hidupnya bersama Matilda. Mereka berkendara menuju Italia, tempat di mana dulu dia dan Bond bersama, dan film pun selesai. About a man. Bagaimana sobat? Memang drama hidup dan cerita percintaan James Bond sudah tidak ada obat. Sangat-sangat complicated sekali. Dan, nampaknya, kali ini James Bond memang akan benar-benar pensiun. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subrek aja, like, komen, dan share. Baiklah, gua rasa cukup dulu alur ceritanya, semoga kalian semua terhibur, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.